Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STN Daily Channel. Terima kasih buat semuanya yang udah support terus channel ini sampai dengan sekarang. Dan buat yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe-nya agar aku semakin bersemangat lagi menginformasikan perihal bantuan-bantuan dari pemerintah maupun lainnya. Nah, buat semuanya yang mau ikut gabung di grup telegramnya STN Daily, kalian bisa klik link yang aku letakin di deskripsi, atau kalau ada pertanyaan seputar prakerja, YouTube atau yang lainnya, boleh follow dan DM Instagram aku di @noviantias. Nah, semuanya di sini aku mau ngasih tahu ataupun kabar berita yang baik nih, dimana ada bantuan tunai dari Kemendikbud sampai dengan 1 juta rupiah khusus siswa dan mahasiswa. Nah, kira-kira mau tahu syarat dan bagaimana nih caranya? Oke, simak informasi berikut. Nah, di sini aku lagi ada yang nyari juga gitu kan ya, ataupun ada yang nanya nih, ada beberapa yang nanya apakah benar berita tersebut. Karena ada di anaknya gitu kan, siswa lah seperti itu, kok temannya dapet dan anaknya tidak. Nah, jadi buat ibu-ibu ataupun bapak ibu yang punya anak yang masih sekolah, nah bisa nih untuk dicek apakah memenuhi syarat untuk bantuan tersebut. Nah, jadi memang ini kabar yang baik banget sih buat pelajar dan juga mahasiswa yang masih menempuh pendidikan, baik siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sederajat, hingga mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berusia 6 tahun hingga 21 tahun. Nah, mungkin untuk bantuan ini Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga gitu kan ya. Nah, jadi dari Kemendikbud selama tahun 2020 ini telah berhasil menyalurkan program bantuan berupa uang tunai untuk para siswa sekolah dasar dan menengah hingga mahasiswa melalui program Indonesia Pintar atau PIP. Nah, ini bisa jadi tetap akan dilanjut nih di tahun 2021, dan gimana syarat dan cara mengetahuinya. Nah, sebelum itu ini aku jelasin sedikit apa itu PIP. Nah, PIP sendiri adalah program bantuan tunai untuk pendidikan berupa uang tunai khusus diberikan untuk anak usia sekolah yang masuk dalam kriteria keluarga miskin dan rentan miskin yang sedang mengikuti pendidikan formal maupun non-formal. Nah, ini seperti kayak dana bos sih, namun kalau untuk dana bos kan dia lebih ke sekolah. Nah, atau seperti kayak yang kartu Indonesia Pintar, seperti itu. Dan kalau untuk anak kuliah, dia kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, terus juga untuk bantuan pemerintah berupa PIP ini disalurkan melalui atau bagi pemilik kartu Indonesia Pintar atau KIP dan dapat dicairkan dalam bentuk dana tunai. Nah, kira-kira apa aja nih ya kriterianya dan jumlah bantuan yang diberikan. Nah, untuk tingkat SD ataupun Madrasah Ibtidaiyah MI dan paket A, setidaknya pemerintah memberikan bantuan tunai sebesar 450.000 per tahun. Jadi selama setahun itu hanya sekali ya Bapak Ibu, bagi yang sudah punya KIP nih, seperti itu. Nah, untuk tingkat SMP, MTS, ataupun paket B, peserta didik akan terima bantuan sebesar 750.000 rupiah per tahunnya. Dan untuk tingkat SMA atau SMK atau MA atau paket C, pemerintah juga akan berikan dana bantuan sebesar 1 juta per tahun. Jadi untuk yang SMA ini jauh lebih banyak memang, karena kan kebutuhan SMA itu juga banyak seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang kuliah nih, yang punya KIP kuliah gitu kan, itu juga biasanya bebas UKT dan juga dapat uang saku. Itu hampir sama dengan program yang lalu, yaitu bidik misi. Nah, jadi bagaimana nih cara mengetahui apakah anak Bapak Ibu telah terdaftar ke dalam program Indonesia Pintar dari pemerintah? Nah, yang pertama kita login dulu nih ke pip.kemdikbud.go.id, dan link nanti aku letakin juga di deskripsi biar bisa dicek juga untuk Bapak Ibunya.
Nah, di sini aku udah masuk ke webnya. Lalu kan di sini kalau untuk versi mobile-nya itu kayak gini nih, nggak nampak gimana-gimana. Nah, Bapak Ibu bisa nih untuk dicek di bagian sini untuk desktop site ataupun situs desktop. Nah, di sini ada nih bagian yang namanya cek penerima PIP ataupun PIP gitu ya. Kita klik. Nah, di sini dia ada NISN, tanggal lahir, dan juga nama ibu kandung. Nah, setelah semuanya dimasukkan, NISN, tanggal lahir, dan juga nama ibu kandung si siswa, lalu nanti klik cek data. Nah, jika nanti muncul nama anak, terus juga nama sekolah, tempat tinggal, serta bank penyalur program ini. Jadi biasanya kalau misalkan anak kita terdaftar, maka akan keluar nih bank penyalur program bantuan ini, seperti itu. Kalau misalkan tidak ada, maka itu berarti tidak termasuk ke dalam program bantuan PIP ini. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin memang membutuhkan gitu kan, dan anaknya masih belum terdaftar dalam program ini, bisa nih untuk coba lapor ke pihak sekolah agar didata lagi oleh pihak sekolah dan akan dilaporkan ke Kemendikbud untuk dilanjutkan ke mereka dan bisa jadi diseleksi untuk di program selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk tambahan juga bahwasanya PIP ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dan negara. Ini mana juga sesuai apa yang tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Nah, melalui PIP ini, pemerintah membantu para peserta didik untuk membeli perlengkapan sekolah seperti buku dan alat tulis dengan biaya yang sudah dikirimkan ke rekening penerima masing-masing. Jadi diharapkan ketika dana tunai tersebut sudah masuk ke rekening siswa yang dimana pemegang kartu Indonesia Pintar, diharapkan itu dapat meringankan beban orang tua bagi yang kurang mampu untuk fasilitas sekolah anaknya seperti membeli buku dan perlengkapan lainnya. Jangan dipakai untuk yang lain ya. Nah, mungkin hanya informasi ini aja yang mau aku sampaikan. Semoga adik-adik semuanya yang untuk siswa tetap semangat belajarnya, dan buat orang tua yang mungkin membutuhkan dan belum mendapatkan program ini bisa coba untuk lapor ke pihak sekolah agar anaknya didaftarkan ataupun anaknya diikutkan seleksi dan akan disampaikan ke Kemendikbud. Ingat, ini yang memang benar-benar membutuhkan. Dan terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga share video ini. Mungkin masih banyak sekali yang belum mengetahui informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya, biar aku semangat lagi nih untuk menginformasikan perihal bantuan dari pemerintah maupun lainnya. Terima kasih semuanya.